Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan berbagi pembahasan soal ujian akhir semester khususnya untuk matematika kelas 8 ya. Sebelum mulai, mari kita subscribe dulu, like dulu, dan share dulu ya, agar kita bisa sama-sama belajar dengan yang lainnya. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1 bisa dilihat di sini. Diketahui pola bilangan 17, 14, 8, 17, 14, 11, 8 ya. Suku ketujuhnya berapa? Yang ditanyakan adalah U7 ya. U7. Nah, di sini adik-adik bisa lihat dulu bedanya. 7 ke 14 bedanya berapa? Berarti B-nya adalah min berapa? 3 ya. Berarti di sini A ditambah N dikurangi 1 kali B ya. A-nya berapa? A-nya 17 ditambah N kurangi 1 berapa? N-nya itu adalah yang ditanya ya. Berarti 7 dikurang 1 bedanya adalah min 3. Nah, di sini sama dengan 17 ditambah 7 dikurangi 6 adalah 7 kurang 1 adalah 6 dikurangi 3 ya. Nah, berarti di sini dikali 3 ya. Dikali 3 berarti 17 dikurangi 6 dikurangi 3 adalah min 18 sama dengan min 1. Jawabannya adalah C ya. Lalu nomor 2, 3 suku berikutnya. Oke, bisa dilihat di sini 2, 3, 5 dan 8. 3 suku berikutnya. Kita bisa hitung manual ya, karena 3 suku berikutnya itu dekat ya. Enggak terlalu banyak, kita hitung manual saja biar cepat. 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 8 tambah 3. Nah, berarti polanya udah kelihatan ya. Yang ini tambah 4, yang ini tambah 5, terus tambah 6 ya. 8 tambah 4 12, 12 tambah 5 17, 17 tambah 6 adalah 23. Jawabannya B ya. Nomor 3, perhatikan baris bilangan berikut ya. Ada 1 2, 3, 4 ya. Barisan bilangan yang merupakan barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci, adik-adik harus tahu dulu maksudnya apa. Barisan Fibonacci adalah bilangan yang bilangan berikutnya itu atau suku ketiganya itu adalah hasil penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua. Coba kita lihat ya. Nomor 1, 1 tambah 2 3 ya, betul. Nah, berarti ini Fibonacci nih. Terus 3 tambah 5 juga 8, betul ya. Nah, berarti udah ketahuan ya jawabannya A ya. Nah, kalau yang B ini kan 1 tambah 3 4, bukan 6, berarti bukan Fibonacci. 1 tambah 6 kan harusnya 7, bukan 15, berarti bukan Fibonacci. 2 tambah 3 betul 5 ya. Tapi 5 tambah 3 atau 3 tambah 5 nya 8 ya, bukan 7, berarti bukan ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Huruf yang hilang pada pola berikut ya. Ada A, ada K, ada C, ada E, ada O, ada G. Oke, kita lihat di sini. A, K, C, berarti polanya apa? Di sini A, yang di sini harusnya B kan, di sini harusnya di sini C, terus di sini juga E, harusnya F, terus G. Berarti yang dihilangkan adalah angka tengahnya ya. Nah, berarti untuk mengisi yang ini ya, kita lihat pola yang ini. Berarti ada K, terus L, terus M. Nah, L-nya itu diganti jadi C kan. Berarti di sini jadinya M. Jawabannya adalah M ya. Soal nomor 5, perhatikan pola baris berikut. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut adalah ada 2, 6, 3, 10, 5, 18. Berarti di sini 2, 3, 5, 6, 10,
18. Oke. Di sini apakah 2 ditambah 4 6? Betul, tapi 2 ditambah 3 bukan 10 ya. Berarti bukan. Dikali 2 kemudian ditambah 3. 2 dikali 2 4 ditambah 3 bukan ya, harusnya 7 tapi di sini 6. Dikali 3, 2 kali 3 6, betul. Tapi 3 kali 3 9 bukan 10, berarti bukan. Di sini yang D dikali 4. 2 kali 4 8, kemudian dikurangi 2 6, betul ya. 3 kali 4 12, kemudian dikurangi 2 10, betul. Jadi jawabannya D ya. Kita lanjut soal nomor 6. Nomor 6 ada gambar ya, perhatikan gambar berikut. Banyaknya lingkaran pada pola ke-6. Di sini kan ada pola pertama, pola kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Nah, di sini untuk pola pertama yang horizontal itu hanya satu baris, lalu yang vertikalnya ada 2 baris ya. Ini 1 2 kan. Nah, 1 nih 2. Nah, sedangkan berarti di sini 1 kali 2. Sedangkan yang suku kedua pola horizontalnya ada 2 dan vertikalnya ada 3. 1 2 3. Berarti di sini 2 kali 3. Coba kita lihat yang angka kelimanya. Yang horizontalnya ada berapa? 1 2 3 4 5. Horizontalnya 5. Vertikalnya 5, horizontalnya 1 2 3 4 5 6. 6 ya. Berarti 5 kali 6. Nah, di sini polanya udah kelihatan. 1 kali 2, 2 kali 3, berarti di sini 3 kali 4, di sini 4 kali 5, sini 5 kali 6, berarti di sini 6 kali 7 sama dengan 42. Jawabannya B ya. Kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 bisa kita lihat di sini. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang masing-masing membentuk pola bilangan membentuk baris pola bilangan ya. Jika panjang tali terpendek 10, tali tengah 20, tali terpanjang 30, maka panjang mula-mula berarti ini dijumlahin semua ya, berarti SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN ya. Berarti di sini SNN-nya berarti 5. Berarti di sini sama dengan 5 dibagi 2 dikali A. Berarti A-nya 10 ditambah UN. UN itu paling ujung ya, berarti 30. Nah, berarti di sini bisa kita jumlahkan dulu. 5/2 dikali 40, ini dibagi 20 sama dengan 5 dikali 20 adalah 100 ya. Jawabannya adalah D ya. Lalu soal nomor 8. Berdasarkan garis di atas, jika titik 2,5 terhadap sumbu X, berarti terhadap sumbu X, berarti ini ya. Nah, berapa satuan? Nah, berarti kalau dia sejajar dengan sumbu X berarti ini ya. Gitu kan ya. Berarti di sini sininya 5. Berarti jawabannya adalah 5 satuan ya. Kita lanjut soal nomor 9. Diketahui titik P min 5,8. Titik P berada pada kuadran. Nah, berarti adik-adik harus paham nih, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di sini X-nya adalah min dan Y-nya adalah plus. Nah, berarti kalau min sama plus itu ada berada di kuadran 3 ya. Jawabannya adalah C ya. Oke. Nomor 10. Diketahui titik K adalah 7, A dan titik K berjarak 7 satuan dari Y. 7 satuan dari sumbu Y ya. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X ya, beserta berada di bawah sumbu min X. Nah, maka nilai A. Nah, di sini kan K-nya 7 satuan dari sumbu Y, berarti ini adalah X-nya ya kan.
dan 6 satuan dari sumbu X, berarti ini Y nya ya kan, dan Y nya itu berada di bawah sumbu X, berarti minus. Nah di sini udah ketahuan Y nya adalah 6, berarti di sini jawabannya adalah min 6, jawabannya B ya. Diketahui titik A ya 4,2, titik B 4,7 dan titik C min 1,7. Jika ketiganya disambungkan akan membentuk, oke misalkan kayak gini ya, kita ibaratkan saja ya. Di sini A nya 4,2, berarti 4 di sini 4 ya, 2 itu berarti di sini ya, ini 4 ini 2 misalkan. Nah ini titik A ya, titik A. Lalu yang B nya 4,7, misalkan di sini 7 nih, sini 7 ya, 4,7 berarti B nya di sini, dan C nya adalah min 1,7, min 1 berarti di sini C nya ya, C nya min 1,7 berarti di sini nih ya, ini C nya. Kita sambungkan, nah kita sambungkan. Nah berarti membentuk segitiga siku-sikunya di sini ya. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 12 ya. Nomor 12, diketahui P 3,1, Q 3,7 dan R 9,7 dan titik S. Jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi, maka koordinat titik S adalah, nah berarti gini ya, misalkan nah yang P adalah 3,1, misalkan di sini 3, di sini 1 ya, ini P. Lalu Q-nya 3,7, ini 3, 7-nya misalkan di sini 7 ya, berarti di sini untuk Q-nya. Lalu R-nya adalah 9,7, misalkan 9 tuh di sini ya, 9,7 berarti di sini ya kan, R-nya. Berarti S-nya adalah, nah karena ini membentuk persegi, kalau kita hubungannya sudah seperti ini, berarti ini harus kita tarik ke sini dan kita tarik ke sini. Nah maka di sini didapat ya kan, pola yang S adalah 9,1 ya, 9,1 ya, berarti jawabannya adalah A ya. Soal nomor 13 ya, bisa dilihat diketahui garis L memiliki atau tegak lurus dengan sumbu X, berarti memotong sumbu X ya, dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Nah titik A berjarak 6 satuan dari sumbu L, berarti ini ya, tadi kan sumbu L itu 2 satuan dari sumbu Y ya, berarti 2 ditambah dan berjarak 6 satuan dari sumbu L ya, berarti ditambah 6 sama dengan 8. Nah setelah itu, dan garis L nya udah ya, dan berjarak 4 satuan dari X, 4 satuan berarti Y nya adalah, ini kan tadi X ya, ini X, Y nya berarti ini 4 satuan berarti 4 Y. Nah kita lihat dari sumbu X serta berada di kuadran 3. Nah kalau kuadran 3 berarti X plus ya, X plus ya, maka koordinat titik A adalah, kita cari aja di sini ya. Di sini berarti kuadran 3. Nah berarti jawabannya adalah, oh karena ininya di bawah X ya kan, jadi jawabannya min, berarti di sini min ya, jadi jawabannya min 8 dan min 4 ya, jawabannya adalah A ya. Lanjut nomor 14, diketahui G itu 1, 2, 3, 5 dan H itu 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan berpasangan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 dan 5, 10,
maka relasinya adalah dari G ke H ya. Berarti ini domain, ini kodomain ya. Berarti kalau kita susun 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini 2, 4, 6, 8, 10. 1 ini berapanya 2 kan gitu ya. Berarti setengah bisa ya, setengah. 2 adalah setengah dari 4, betul. 3 setengah dari 6, betul. 4 setengah dari 8, betul. 5 setengah dari 10, betul. Jadi jawabannya setengahnya ya. Berarti jawabannya setengah dari ya. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 15. Diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat 1 sampai 4. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan fungsi. Oke, kuncinya gini ya. Adik-adik, domain itu boleh lebih dari satu ya, sedangkan kodomain tidak boleh ya, tidak boleh lebih dari satu. Ibaratnya domain ini laki-laki, K ini perempuan, laki-laki boleh punya istri lebih dari satu misalkan ya, dan istri tidak boleh punya suami lebih dari satu. Berarti kita lihat X itu adalah domain, yang Y itu kodomain ya. Berarti yang Y nya ini enggak boleh lebih dari 2. Coba nomor 1 lihat. Nomor 1 udah kelihatan ya, ini lebih dari 2 nih, ada 4 malah Y nya. Berarti bukan. Lalu nomor 2, ini Y nya P, Q, R, S. Nah, ini bisa nih ya. Terus nomor 3, ini juga nggak boleh ya, Y nya sama nih, berarti bukan. Yang nomor 4, T, U, V, W, nah juga bisa. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Sini nggak ada pilihannya ya, kita ganti aja yang ini ya, 2 dan 4. Jawabannya berarti C ya. Oke. Lalu berikutnya nomor 16. Fungsi f(x) sama dengan 2 min 3x. Jika x sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, maka daerah fungsinya. Nah, berarti x yang ini kita ganti dengan angka-angka ini ya. Gitu. Oke, yang pertama 2 dikurangi 3 dikali min 2 sama dengan 2 min 3 min 2 berarti min 6. Berarti jawabannya 2 dikurangi min 6, 2 dikurangi 6 ya maksudnya ya. Berarti min 4 ya, min 4. Lalu 2 dikurangi 3 dikali min 1 berarti 2 dikurangi 3 ya, berarti min 1 ya. Lalu berikutnya 2 dikurangi 3 dikali 0 berarti 2. Nah, ini udah kelihatan belum jawabannya nih? Oh iya ya, udah kelihatan jawabannya D. Jadi nggak usah dihitung semua, kalau udah ada yang kelihatan jawabannya D, ya udah langsung aja dipilih gitu PG-nya ya, karena ini adalah PG gitu ya. Soal nomor 17, diketahui fungsi f(x) min 1 min x. Nilai f(x) adalah min 2. Maka berarti x nya kita ganti min 2. Berarti f2 sama dengan min 1 dikurangi min 2 ya. Berarti di sini sama dengan min 1 ditambah 2 ya. Min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jawabannya C ya. Oke, nomor 18, diketahui fungsi f(x) adalah 6x min 7. Jika fk sama dengan 23, maka nilai k. Nah, ini k sama x itu sama ya. Jadi jangan bingung adik-adik. Berarti di sini kita tulis 6x min 7 sama dengan 23 ya. Berarti 6x sama dengan 23 min 7 ini loncat sama dengan, jadi plus 7 ya kan. Berarti 6x sama dengan 23 ditambah 7 adalah 30. X sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jawabannya adalah D ya. Oke.
Nomor 19, diketahui rumus fx adalah 5x plus 3. Jika fp sama dengan 7 dan f3 sama dengan q, maka nilai p dan q. Oh ya, berarti yang pertama kita harus cari x nya ya. Berarti yang pertama yang p nya itu, yang p ya, kita cari yang p dulu. Berarti 5x ditambah 3 sama dengan min 7. Berarti di sini 5x sama dengan min 7. Ini 3-nya plus loncat sama dengan jadi min 3. Berarti 5x sama dengan min 10. Berarti x sama dengan atau p sama dengan min 10 dibagi 2 sama dengan min 10 dibagi 5 ya, sama dengan min 2. Nah, P nya adalah min 2. P nya adalah min 2. Nah, lalu yang Q nya adalah kita cari, ini berarti Q nya 3. Kita masukkan saja 5 dikali 3 ditambah 3. Berarti di sini 3 ditambah dikali 5 adalah 15, ditambah 3 sama dengan 18. Ini Q-nya sama dengan 18. Pertanyaannya adalah P tambah Q, berarti min 2 ditambah 18 sama dengan 16. Jawabannya adalah D ya. Nomor 20, fungsi f ditentukan oleh fx a x plus b. Jika f min 3 sama dengan 15 dan f3 sama dengan 9, maka f min 2 plus f2. Berarti kita nyari ab nya dulu ya. Berarti harus pakai substitusi dan eliminasi. Berarti di sini f3 nya dulu, berarti kita cari a dikali min 3 ditambah b sama dengan min 15 ya. Lalu yang b nya, yang satunya lagi a dikali 3 ditambah b sama dengan 9. Berarti ini kita kurangi ya, kita kurangi. B ini habis, berarti min 3 dikurangi 3 adalah A nya adalah min 6. A dikali min 6 sama dengan 15 tambah 9 min 15 dikurangi min 9 adalah min 24. Nah, berarti A nya sama dengan min 24 dibagi min 6 sama dengan min bagi min adalah plus, berarti A nya adalah 4 ya. A nya 4 udah ketahuan nih ya, berarti kita substitusikan di salah satunya ya. Kakak tulis di sini, berarti kakak milih yang ini ya, kakak substitusikan ke yang ini. Berarti A nya itu adalah tadi berapa? 4 dikali 3 ya kan, ditambah B sama dengan 9. Berarti B sama dengan 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Jadi B nya 2. Nah, kita bikin yang ini. Berarti F nya min 2 dan 2 ya. Berarti di sini A nya itu tadi berapa? A nya 4 ya. Berarti 4 dikali min 2 ditambah 2 sama dengan 4 dikali min 2 adalah min 8 ditambah 2 adalah 6. Lalu 4 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 8 ditambah 2 adalah 10 ya, 10. Ini coba tadi ada yang salah ya, 4 dikali min 2 adalah min 8 ditambah 2. Oh, ini min 6 nih ya, min 6. Nah, pertanyaannya ini kan, nah, berarti ini kita jumlahkan nih. Ini kita jumlahkan min 6 ditambah 10. Jawabannya adalah 4. Jawabannya berarti C ya. Lanjut nomor 21, himpunan P A B C D E, himpunan Q 1 2 3 4 5, korespondensi 1 1 dan yang mungkin dari P ke Q. Berarti kita hitung jumlah P nya ada berapa? 5. Jumlah Q nya ada berapa? 5 juga. Berarti 5 hitung mundur, 5 kali 4
kali 3 kali 2 kali 1, 20. 20 dikali 3 60, 60 dikali 2 120. Jawabannya adalah C ya. Lanjut soal nomor 22. Soal nomor 22, persamaan garis dari 3x plus 2y sama dengan 12. Nah, berarti kita harus cari persamaan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita cari yang x-nya, berarti y-nya kita bikin 0. Berarti 3x ditambah 2 kali 0 ya sama dengan 12. 2 kali 0 kan habis, berarti 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya. X nya udah ketahuan 4, berarti 4,0 ya. Lalu yang y nya adalah kita bikin x nya 0, berarti 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 12. Ini habis berarti kan, berarti 2y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan berapa? 6. Berarti y nya adalah 0,6. Nah, di sini kita lihat x nya 4, berarti ini ya, y nya 6, berarti ini jawabannya B ya. Kita lanjut soal nomor 23. Gradien persamaan garis 4x plus y 12 ya, min 12. Bentuk umum persamaan garis itu kan sama dengan y sama dengan mx plus c. Ini juga kita rubah dulu ke bentuk umum, berarti y sama dengan 4x nya kita loncat sama dengan, berarti jadi min 4x, min 12 kita loncat sama dengan juga jadi plus 12. Maka gradiennya adalah min 4 dibagi 1 ya, karena ini 1 kan. Jadi jawabannya adalah min 4. Jawabannya adalah D ya. Oke. Nomor 4. Nah, nomor 4 nih, 24 ya, sorry, bukan nomor 4, nomor 24. Gradien garis yang melalui titik A 3,5 dan B 6,14. Maka gradiennya adalah, berarti kalau nyari gradien melalui dua titik koordinat, berarti y2 dikurangi y1, x2 dikurangi x1. Y2 nya 14, y1 nya 5, x2 nya 6, x1 nya 3. Berarti 14 kurangi 5 adalah 9, 6 kurangi 3 adalah 3. Berarti 9 bagi 3 adalah 3. Jawabannya B ya. Kita lanjut soal nomor 25. Gradien ya, masih gradien juga nih. Kita pakai di sini deh ya. Gradien tegak lurus. Nah, ini juga sama ya dengan garis H. 3x min 6y min 8 sama dengan 0 adalah, nah berarti di sini ya adik-adik, yang harus kita lakukan adalah merubah ke bentuk umum dulu. Berarti min 6y sama dengan, tadinya ini 3x loncat jadi min 3x, tadinya min 18 jadi plus 18. Nah, karena ini tegak lurus ya kan, karena ini tegak lurus, maka diganti atau ditukar x jadi y jadi x, dan tanda bacanya diganti juga, yang tadinya plus jadi minus, atau yang tadinya minus jadi plus. Berarti di sini 3y sama dengan 6x plus 18 ya kan. Berarti di sini gradiennya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Jawabannya adalah A. Ingat ya, kalau tegak lurus itu dibalik ya, dibalik semua ya. Oke. Lalu nomor 26. Ini kakak kasih tanda deh. Dibalik X dan Y-nya. Juga tanda operasi. Nomor 26, persamaan garis yang melalui titik min 2,1 dan 3,5. Oke, kalau ada yang seperti ini berarti adik-adik bikin rumusnya seperti ini ya.
Rumusnya berarti untuk persamaan garis ini adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita bisa langsung ya, Y dikurangi Y1 nya berapa? Y1 nya itu 1 ya. Nah, per Y25 dikurangi 1, nah, sama dengan X dikurangi min 2 per, ya kan, 3 dikurangi min 2. Nah, di sini Y min 1 per 4 sama dengan X plus 2 per 5. Nah, ini bisa kali silang ya, kali silang. Berarti 5 dikali Y min 1 sama dengan 4 dikali X plus 2 ya. Berarti di sini 5Y 5Y min 5 ya, sama dengan 4X plus 8 ya kan. Nah, ini kesini ya, kakak kesini kan. Berarti di sini lanjutannya kita operasikan sama yang variabel dengan variabel. Berarti 5Y dikurangi 4X sama dengan 8 ditambah 5 ya. 8 ditambah 5. Berarti di sini 5Y per 4X sama dengan 13 ya kan. Nah, kita lihat ada nggak contohnya di sini. Oh, ternyata yang X-nya pengen plus ya. Berarti kita rubah dulu di sini. Min kakak tulis di mana ya? Sempit ya. Di sini aja deh ya. Di sini nih. Berarti di sini min 4X plus 5Y sama dengan 13. Karena di sini persamaannya 0, berarti min 4X ditambah 5Y min 13 sama dengan 0. Tapi karena X-nya adalah positif, kita rubah yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Berarti 4X nya jadi positif, min 5Y nya plus 5Y nya jadi min 5Y, yang tadinya min 13 jadi plus 13 sama dengan 0. Berarti jawabannya 4X min 5Y plus 13. Jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut soal nomor 27. Nomor 27 itu persamaan garis yang melalui titik 2 min 5 dan bergradien 3. Oke, bentuk umumnya kan gini ya, Y sama dengan M X plus C ya kan. Nah, di sini kita tahu Y nya adalah X nya adalah 2 ya kan, dan Y nya adalah 5. Sedangkan gradiennya adalah 3. Berarti di sini kita tulis 3 ya, M nya kita ganti 3. Nah, setelah itu ini kan ada angka 1 ya. Ada angka 1. 1 dikali 5 itu kan 5. Ya kan? Sama dengan, nah, 3 dikali 2 kan 6, ya kan? Sedangkan yang namanya persamaan, kiri sama kanan itu harus sama. Berarti 6 ini supaya jadi 5 harus diapain? Dikurang 1. Karena kalau dikurang 1 kan jadi 5. Jadi kiri 5, kanan juga 5. Nah, berarti di sini yang plus C-nya kita ganti jadi min 1. Sehingga dapat persamaan garis yang barunya adalah Y sama dengan 3X min 1. Y sama dengan 3X min 1. Jawabannya adalah C ya. Oke. Nomor 29. 28 dulu ya. Persamaan garis yang melalui titik 5 min 6 dan tegak lurus ya. Ini tegak lurus dengan 3Y min X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, berarti karena tegak lurus kita rubah dulu ke bentuk umum ya. Berarti di sini 3Y sama dengan min jadi plus X
yang tadinya plus jadi min 12. Nah, karena tegak lurus berarti ini angkanya kita tukar dan tandanya kita rubah. Berarti y-nya jadi min 1, berarti min y. Terus x-nya jadi 3, jadi min 3x ya. Min 12. Nah, y-nya kita tahu adalah min 6, tulis min 6 sama dengan, dan ini 5 ya. X-nya 5, berarti di sini tulis 5. Nah, 1 kali min 6 adalah 6, sedangkan min 3 dikali 15 adalah min 3 dikali 5 adalah min 15. Nah, di sini kan bilangan berapa ya kan, supaya dia menjadi 6, min 15 ini menjadi 6 ya kan. Berarti di sini kita tambah 9 ya kan. Nah, berarti di sini persamaannya adalah yang 12-nya ini kita ganti jadi jadi plus 9 ya kan. Berarti persamaan garisnya adalah y sama dengan min 3 plus 9 kan. Nah, di sini kan y-nya x-nya itu loncat ya, loncat. Berarti y plus 3x sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, nomor 29. Jika P dan Q merupakan anggota bilangan cacah, maka himpunan penyelesaian dari P plus 2Q sama dengan 6 adalah, berarti bilangan cacah itu dari 0 ya, dari 0. Oke, berarti di sini kita mulai dari, berarti kita langsung masukkan saja. Kita ibaratkan P-nya itu adalah X dan Q-nya adalah Y. Berarti kita masukkan saja. Yang pertama kita pakai yang A dulu ya. Berarti yang A itu P-nya 0 ya kan, ditambah 2Q. 2Q berarti 2 dikali 6 ya. 2 dikali 6 karena Y-nya adalah 6 sama dengan 0 ditambah 2 kali 6 kan 12. Berarti yang ini salah ya, karena hasilnya harus 6. Berarti ini salah. Terus yang B ya, yang B Q-nya 0 ditambah 2 dikali P-nya 0 tadi ya, ditambah 2 dikali Q-nya adalah 3. Berarti di sini 6 betul. Lalu yang satunya adalah 1, P-nya jadi 1. Yang ini ya. Tadi yang ini udah, terus sekarang yang ini 1 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 1 ditambah 2 kali 4 8. 8 tambah 1 9. Berarti ini bukan. Terus yang C ya. Nah, yang C P-nya itu 6. Kita pakai yang ini ya. P-nya itu 6 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6 betul ya. Lalu yang 5-nya adalah P-nya jadi 5 ditambah 2 kali 1 sama dengan 7, bukan ya. Nah, sekarang yang ini yang D ya, tadi 0,3 udah betul ya. Sekarang yang 2,2 nih, berarti P nya 2 ditambah 2 dikali 2 ya sama dengan 6 ya, betul. Lalu yang ini 4 ditambah 2 dikali 1 6 ya, betul. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, jawabannya D ya, nomor 30. Jika A ya, jika A dan B merupakan himpunan penyelesaian dari min 3x plus 2y sama dengan 8 dan 2x min y sama dengan min 10, maka nilai A dikurangi 2B. Nah, berarti kita harus nyari eliminasi dan substitusinya ya. Nah, langsung saja. Berarti min 3x ditambah 2y sama dengan 8. Terus yang ini 2x
dikurangi Y sama dengan min 10. Ini kita mau sama-sama kali berapa? Kita sama-sama kali 2 sama 3 aja ya. Sini kali 2, di sini kali min 3 ya. Berarti di sini min 3 dikali 2 adalah min 6x, ditambah ini jadi 4y sama dengan ini jadi 16. Berarti di sini min 3 dikali 2x berarti jadi min 6x ya kan. Lalu min 1 dikali min 3 jadi plus 3y ya kan, sama dengan min 10 dikali min 3 jadi 30. Kita kurangi ya, ini habis 4 dikurangi y sama dengan min y. Nah, berarti di sini 16 dikurangi 30 berarti jadi min 14 ya. Min 14 y sama dengan min 14 dibagi min 1 y sama dengan 14. Oke, ini udah ketemu. Lalu yang x nya kita substitusikan saja, kita pakai yang ini. Berarti 2x dikurangi y dikali 14 sama dengan min 10 sama dengan min 10 ya tadi ya. Berarti di sini 2x ya min 14 ya, min 14 sama dengan 10 ya. Berarti di sini 2x sama dengan 24 ya, karena min 4 nya ini loncat sama dengan menjadi plus 14 ya, 24 ya. Maka x sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12 ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya kan adalah nilai A dikurangi 2B. Nah, berarti di sini kakak tulis di sini ya. A-nya itu adalah 12 ya, X-nya itu kan 12. 12 dikurangi 2B. 2B itu berarti tadi B-nya berapa? B-nya itu 14 ya. Dikurangi 2B. 2 dikurangi 4, 2 dikali 14 ya. Sama dengan berarti 12 dikurangi 28 ya. Sama dengan berarti di sini 16 ya, 16 ya. Jadi jawabannya adalah 16. Ada 16 A ya jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 31 ya adik-adik. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai 30 soal saja dulu ya, agar tidak terlalu panjang videonya dan adik-adik juga bisa memperhatikan jawabannya dengan seksama agar tidak terlalu pusing ya kalau terlalu banyak. Baik, mungkin itu saja dari kakak. Kalau ada cara atau soal yang salah dari penjelasan kakak, silakan adik-adik bisa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan, karena kakak juga manusia biasa. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kakak sendiri selaku manusia yang penuh kealfaan. Kakak undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar, menjadi cerdas karena Allah.